Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di channel Pengajar Sombong. Kali ini saya tidak akan membahas PPG ataupun P3K, tapi saya akan membahas tentang IKM, yaitu implementasi kurikulum Merdeka Mengajar. Bagi Bapak Ibu guru ya, yang sudah mengikuti atau mensubscribe channel Pengajar Sombong, terima kasih. Kemudian saya akan jelaskan bagaimana cara-cara langkah mengerjakan modul IKM sampai 35 modul ya, sampai selesai, dimulai dari awal login sampai dengan proses pengerjaan. Baik, bisa disimak, diperhatikan Bapak Ibu guru semua maupun subscriber semua pengikut channel Pengajar Sombong. Di sini di tampilan menu Google ya, pemerintah pada hari ini Kemendikbud telah memberikan surat edaran bahwa semua guru yang memilih kurikulum Merdeka Belajar Mandiri harus menyelesaikan modul Merdeka Mengajar secara mandiri ya, baik itu dilakukan secara individu maupun kelompok, harus diselesaikan sampai batas waktu tahun ajaran baru. Karena kita ada di Jepara, informasi terbaru itu harus selesai sampai tanggal 11 Juli 2022. Jadi mau nggak mau kita harus segera untuk menyelesaikan pelatihan tersebut. Baik, langsung saja caranya bagaimana. Silakan klik Merdeka Mengajar di tampilan Google ya. Merdeka Mengajar, di sini sudah ada. Kita pilih yang Merdeka Mengajar ini. Ini bisa dikerjakan di laptop versi PC ataupun di HP. Kalau saya menyarankan enak di laptop karena tampilannya jelas dan mudah untuk dibaca maupun nanti untuk dilihat video-videonya. Nah, ini adalah sudah masuk ya tampilan dari Merdeka Belajar sendiri. Nah, ini ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ada pelatihan mandiri, bukti karya. Untuk mengerjakan pelatihan kita pilih yang pelatihan mandiri ini. Tapi kalau untuk mengunduh RPP, buku ajar, modul ajar ini ya. Karena di Merdeka Belajar sudah tidak ada RPP ya, digantikan dengan modul ajar, jadi kita pilihnya yang modul ajar. Oke, ini yang asesmen untuk latihan soal-soal ANBK dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya ada di sini. Contoh-contohnya nanti bisa dieksplor sendiri ya Bapak Ibu. Kita lanjut, lihat pelatihan mandiri. Nah, ini adalah pelatihan mandiri, menu awal. Tadi bagi yang belum login ya, yang belum bisa, cara loginnya mudah sebenarnya. Seperti ini ya, saya ulangi. Nah, seperti ini. Kita klik pelatihan mandiri. Nah, lalu kita klik ini masuk Google, klik satu kali. Kalau belum pernah masuk akun Belajar ID, silakan di login ya. Gunakan akun lain, masukkan username dan password. Tapi kalau saya sudah pernah, saya masukkan saja, tinggal pilih, kemudian ya masuk ke tampilan. Ini terdiri dari beberapa item ya, ada Merdeka Belajar, ada kurikulum, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran SD, asesmen SD, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD, dan juga disiplin positif ya. Ini dari satu item terdiri dari beberapa modul ya. Bisa dilihat ini dari awal Merdeka Belajar ini ada 5 modul. Kemudian kurikulum ada 2 modul. Selanjutnya profil pelajar bisa 8 modul. Nah, ini adalah ya modul-modulnya bisa dilihat. Nanti Bapak Ibu bisa diselesaikan ya satu-satu modulnya. Karena setiap modul ada pretest dan ada post-testnya. Untuk kali ini saya akan berfokus pada post-test. Jadi fokusnya kita mengerjakan post-test ini ya.
Untuk yang ini nanti bisa dipelajari sendiri, refleksinya sesuai dengan jawaban masing-masing ya. Harus berbeda, tidak boleh sama. Sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu ketika berada di sekolah dan di masyarakat. Ya, ini adalah soal pretest ya, baru pretest yang saya bacakan. Sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru. A. Meminta murid belajar sendiri sesuai keinginannya, tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar, mempercayakan kepada murid proses belajar tanpa bimbingan. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Nah, jadi jawabannya yang ini ya, memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Ya betul, kalau sudah seperti ini kita klik yang ini, kembali ke materi. Nanti kita tulis refleksinya apa saja, tulis ya peran apa yang paling dominan Anda lakukan pada murid-murid Anda, ini bisa ditulis sesuai dengan jawaban masing-masing. Ya, ini juga soal pretest lagi. Satu, sebagai guru tindakan yang perlu dilakukan adalah, kira-kira jawabannya apa? Ya, yang paling relevan jawabannya ini ya. Menyelaraskan peran guru yang relevan dalam konteks murid dan zaman. Oke, lanjut. Kemudian ini masih pretest. Berikut ini hal-hal yang dilakukan guru untuk menginspirasi muridnya, kecuali ini ya jelas mempermalukan di depan murid lain tidak boleh. Oke, betul. Sekarang refleksi. Oke, lanjut ya. Ini adalah soal post test dari nomor 1. Berikut adalah salah satu contoh penerapan belajar merdeka yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah. Ini kira-kira jawabannya apa? Ada mengajari murid-murid materi tentang kebudayaan. B. Guru membuatkan peraturan yang harus dipatuhi di dalam kelas. C. Mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika membutuhkan bantuan. Nanti murid-murid harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan belajar yang sudah dibuatkan oleh guru di sekolah. Kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya C ya. Mempercayakan murid-murid untuk bekerja dengan mandiri dan membimbingnya jika dibutuhkan bantuan. Ini harus muridnya yang mandiri, guru hanya sebagai fasilitator. Oke, next nomor 2. Apa definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, ini ada di video tadi ya. Jawabannya sudah jelas, ini B. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung dengan orang lain. Itulah yang disebut sebagai manusia merdeka. Jadi jawabannya B ya. Oke, lanjut. Pendidik sejatinya menuntun tumbuh kodrat pada anak agar dapat memperbaiki ABCD. Ya, ini kekuatan kodratnya. Jawabannya C. Oke. Berikut ini langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik untuk menuntun murid-murid menjadi manusia yang merdeka, kecuali berarti yang bukan. Nomor 4, yang bukan ini ya, B ya, menambah kapasitas diri sebagai pendidik. Kalau memahami peran diri menjadi pendidik betul, membuat perencanaan juga betul, adaptif, relevan juga benar. Jadi yang bukan adalah B. Oke, next. Sebagai guru, apa saja pengalaman belajar yang perlu dimaknai oleh murid? Ya, ini jawabannya
A, ya, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan keilmuan serta pendidikan karakter. Ini yang harus pengalaman belajar yang harus dimaknai oleh murid. Oke, nomor 6. Untuk memberikan ilustrasi tentang pentingnya mendidik anak, Ki Hajar Dewantara menyamakan seperti mendidik siapa? Ya, nomor 6 ini mendidik masyarakat. Ya, ilustrasinya seperti itu karena satu anak, untuk mendidik satu anak itu diperlukan, kalau ibaratnya sampai dia dewasa itu orang yang berpengaruh ada satu desa untuk mendidik satu anak. Jadi butuh peran dari masyarakat untuk ini, ya, mendidik anak agar bisa sukses dan kehidupannya itu sesuai apa yang diharapkan oleh filosofi dari Ki Hajar Dewantara sendiri. Ya. Oke, selanjutnya nomor 7, murid-murid kita saat ini adalah generasi digital native. Apa ini digital native? Yang ditanyakan adalah digital native, yaitu generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era digital. Itulah yang dinamakan digital native. Ya, jawabannya C. Soal 8, dengan menjadi guru, apa yang kelak akan dibentuk dengan menjadikan murid-murid sebagai bagian atau bahkan pemimpin masyarakat di masa depan? 8 ini apa? Ya, kebudayaan, ya. Kebudayaan ini nanti di modul yang akan datang akan dibahas dimensi gotong royong, kerjasama, dan lain-lain. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. B. Untuk menjadi guru yang dapat menghadapi perubahan zaman yang dinamis, keterampilan apa yang perlu dimiliki seorang guru? Ya. Seorang guru dalam menghadapi perubahan tentunya ya ini adaptif. Ya. Dia harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang dinamis. Baik itu perubahan teknologi, budaya, ekonomi, maupun sosial kultur dari pengaruh luar yang masuk ke dalam. Dia harus mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Nah, itulah tantangan yang harus dilalui guru pada saat ini. Oke, selanjutnya nomor 10. Jika seorang guru ingin muridnya menjadi manusia yang memiliki empati, maka ia perlu melakukan hal-hal berikut ini. Kecuali, berarti kita cari yang bukan, ya. Yang bukan yang mana? Ya, ini A. Memastikan muridnya selalu sukses dalam proses belajarnya. Jadi seorang guru tidak bisa memastikan muridnya itu selalu sukses dalam proses belajarnya. Kenapa? Semua murid itu pasti punya karakter masing-masing dan punya kekuatan di mupel ataupun keahlian di bidang masing-masing. Ada yang bisa Indonesianya bagus, tapi dia lemah di olahraga juga ada yang sebaliknya. Jadi tidak bisa seorang guru itu memastikan muridnya selalu sukses dalam proses belajar. Itu kita cek ulang jawaban. Kalau sudah diisi semua, kita tinggal kumpulkan jawabannya. Ini ya. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Artinya apa? Kita kalau sudah ada tanda jempol ini bisa lanjut ke dalam modul berikutnya. Alhamdulillah. Ya. Sekian dari saya dalam modul 1 ini. Saya akan lanjutkan pada modul berikutnya. Tetap di channel Pengajar Songgo. Ya. Thanks for watching.